Bab 10. Istri kontrak Sang Cheo. Arumi begitu terkejut karena mendapat tamparan secara tiba-tiba. Dia mendongakkan kepalanya dan menatap wajah Delia yang sudah berdiri di hadapannya. "Brengsek kamu, Rum. Gara-gara kamu, aku menjadi bahan gosip di kantor." Arumi tersenyum kecut. Sungguh, sebenarnya dia sedang malas untuk berdebat dengan wanita tidak tahu diri ini. Asisten Roy yang melihat kejadian itu langsung berlari mendekat. Arumi mengangkat satu tangannya, meminta asisten Roy untuk tidak ikut campur, biar saja ini menjadi urusan wanita dengan wanita. "Bukankah sudah seharusnya kamu mendapatkan hal seperti itu? Bukan aku yang membuat kamu malu, tapi diri kamu sendiri, Delia. Mengambil sesuatu yang bukan milikmu, apakah kamu masih menganggap bahwa aku yang sudah keterlaluan di sini?" Sialan. Delia hendak melayangkan tamparan kembali, namun pergelangan tangannya segera ditahan oleh Arumi. "Aku pikir kamu tulus, tapi ternyata hatimu busuk." Arumi melepaskan tangan Delia dengan kasar. "Kalian berdua memang pantas untuk dipermalukan. Berkacalah, apa orang sepertimu pantas untuk dimaafkan?" Arumi membalikkan tubuhnya dan melangkahkan kakinya beberapa langkah. Tak sengaja dia berpapasan dengan Pak Anton, mantan bosnya. Arumi sempat termenung sejenak, kemudian dia menoleh kembali ke arah Delia yang masih berdiri di tempatnya. "Ada apa ini? Kenapa Pak Anton dan Delia bisa ada di sana secara bersamaan? Tidak mungkin kan Delia juga memiliki hubungan dengan Pak Anton? Secara, Pak Anton adalah seorang pria yang sudah beristri dan memiliki 2 orang anak." Arumi segera menghalau pikiran-pikiran kotornya, lagi pula ada hubungan atau tidak itu bukanlah urusannya. Arumi memutuskan untuk keluar dari butik, dia sudah tidak mood lagi untuk berbelanja. Asisten Roy menoleh ke beberapa orang karyawan dan pengunjung di sana yang sempat melihat pertengkaran tadi. "Jangan ada yang berani untuk merekam atau menyebarkan video tadi jika kalian tidak ingin berurusan dengan hukum," ancam asisten Roy dengan tegas. Asisten Roy menyusul Arumi keluar dan membukakan pintu mobil untuk Arumi. "Kita mau kemana, Nona?" tanya asisten Roy saat sudah duduk di kursi pengemudi. "Kita pulang saja, aku sudah tidak berselera untuk berbelanja lagi," jawab Arumi. Asisten Roy menganggukkan kepalanya, kemudian dia melaju pergi mobilnya meninggalkan area butik. Sesekali asisten Roy melirik ke arah kaca spion tengah dan melihat Arumi yang diam tertunduk dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya asisten Roy merasa kasihan pada istri tuan mudanya itu. Di usianya yang masih sangat muda, gadis itu sudah mengalami banyak penderitaan dan hinaan dari orang-orang sekitarnya. Asisten Roy berharap jika suatu saat nanti tuan mudanya bisa terbuka mata hatinya dan bisa melihat jika wanita yang dinikahinya itu adalah seorang wanita yang berhati tulus. Bara pergi ke apartemen Monica. Dia sengaja datang menemui Monica lebih awal karena dia sudah berjanji pada Arumi untuk pulang cepat. "Sayang, aku kangen banget sama kamu." Monica langsung memeluk Bara begitu membuka pintu apartemennya. Dia bahkan rela membatalkan jadwal pemotretannya demi bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Sudah hampir sebulan lebih mereka tidak saling bertemu karena kesibukan Monica di dunia entertainment, sementara Bara sibuk dengan urusan kantor dan kakeknya. Monica merenggangkan pelukannya, dia mengangkat satu tangannya dan memainkan jari telunjuknya di wajah Bara. "Kamu harus berikan penjelasan yang masuk akal kenapa kamu sampai menikahi wanita lain. Sayang, aku sangat mencintai kamu,
Aku tidak mau kehilangan kamu, apalagi sampai harus merelakan kamu bersama dengan wanita lain. Aku akan menjelaskannya, tapi biarkan aku masuk dulu sekarang, ucap Bara. Oke. Monica melepaskan pelukannya dan menutup kembali pintu apartemennya dengan rapat. Monica menarik tangan Bara dan mendudukkan pria itu di atas sofa, kemudian Monica duduk di pangkuan Bara. Bagaimana aku bisa bicara kalau kamu duduk di sini? Turunlah. Ada hal serius yang ingin aku bicarakan denganmu, perintah Bara dengan suara lembut. Namun Monica tidak mau bergeming dari tempatnya. Dia sudah merasa nyaman duduk di pangkuan kekasihnya. Monica melingkar kedua tangannya di leher Bara dan mendekatkan wajahnya ke wajah kekasihnya itu. Ngobrolnya seperti ini saja, apa kamu tidak kangen sama aku, Bara tidak memprotes lagi, dia nampak terdiam sejenak, kemudian dia menghela nafas panjang dan menatap mata Monica dalam-dalam. Sebelumnya aku sudah bilang padamu bukan, jika kita break dulu, dan aku serius dengan ucapanku itu. Dalam waktu 6 bulan ini sebaiknya kita jangan saling bertemu dulu, tujuanku datang ke sini hanya untuk mengatakan itu saja. Monica melonggarkan pelukannya dan menjauhkan sedikit tubuhnya dari Bara. Apa maksud kamu sayang? Kamu sudah mencintai wanita lain. Wanita yang kamu nikahi itu. Monica segera bangun dari pangkuan Bara, dia berdiri memunggungi Bara sambil menyilangkan kedua tangannya di dada, nafasnya nampak bergerumu hebat, Monica merasa sangat kesal sekaligus kecewa. Bara ikut berdiri, dia mendekati Monica dan memegangi kedua bahu wanita itu. Aku tahu ini memang berat, tapi mengertilah sayang, aku hanya meminta waktumu 6 bulan untuk bersabar. Tidak bisakah kamu menunggu selama itu? Monica melepaskan tangan Bara dari bahunya, dia membalikkan tubuhnya dan menatap wajah Bara. Untuk apa menunggu 6 bulan? Kenapa kita tidak menikah saja sekarang, setelah itu kita temui kakek kamu itu? Kamu seperti ini gara-gara si tua bangka itu kan? Monica, cukup. Bentak Bara. Monica yang mendengar Bara membentaknya langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Bara marah padanya. Biasanya lelaki itu selalu berbicara lembut dan tidak pernah sampai membentaknya seperti ini. Bara menghembuskan nafas berat, meskipun dia sering bentrok dengan kakeknya. Tapi dia tidak terima jika kakeknya dikata-katain seperti tadi oleh wanita yang dia cintai. Bara memijat-mijat pelipisnya, melihat mata Monica yang berkaca-kaca membuat Bara jadi merasa bersalah karena sudah berbicara dengan nada keras tadi. Maaf, aku tidak bermaksud untuk membentakmu, aku hanya ingin meminta pengertianmu saja. Aku hanya tidak ingin kehilangan kamu. Apa itu salah? Aku mencintai kamu Bara, sangat mencintai kamu. Monica meraih jas Bara dan menggenggamnya dengan erat. Air matanya yang sedari tadi tertahan akhirnya menetes juga membasahi pipinya. Aku juga mencintai kamu, tapi untuk sekarang aku tidak punya pilihan. Aku harap kamu bisa mengerti. Sekali lagi Bara meminta pengertian Monica. Bara melanjutkan kembali kata-katanya, dan ada satu hal lagi, aku minta kamu jangan pernah mengganggu atau merasa tidak terima dengan Arumi, wanita yang sekarang menjadi istriku. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Sekali lagi aku minta kamu untuk bersabar Monica. Tapi aku. Belum sempat Monica menyelesaikan kalimatnya, suara dering ponsel Bara terdengar. Bara mengambil ponselnya dari balik jasnya dan melihat ada panggilan masuk dari asisten Roy. Bara menggeser tombol hijau dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Ya, ada apa? Apa kamu sudah mengantarkannya pulang? Sudah Tuan,
Tapi ada hal serius yang terjadi. Bara melirik ke arah Monica yang sedang menatapnya, kemudian dia berjalan sedikit menjauh dari kekasihnya itu. "Katakan ada apa?" tanya Bara. "Nona Arumi ditampar oleh temannya yang kemarin tuan." Wanita itu merasa tidak terima karena videonya tersebar, jawab asisten Roy. Bara tidak menjawab lagi, dia menurunkan ponselnya dan mematikan sambungan teleponnya. "Aku harus pulang sekarang." Bara membalikkan tubuhnya dan menatap Monica. Monica yang mendengar Bara pamit pulang langsung berjalan mendekati pria itu. "Pulang? Sayang, kamu baru aja datang terus sekarang kamu udah mau pulang?" tanya Monica dengan wajah tak percayanya. Biasanya Bara paling betah jika berlama-lama dengannya. "Maaf Mon, tapi ada urusan penting yang harus aku urus," ucap Bara. "Lebih penting mana, urusan itu atau aku?" tanya Monica. Cukup lama Bara terdiam tanpa melepaskan tatapannya dari wajah Monica. Meskipun berat, dia harus menentukan satu pilihan saja. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang tepat untuk dijadikan pilihan, tapi dia sudah terikat perjanjian di atas kertas dengan Arumi. Selama Arumi bersamanya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi gadis itu. "Maaf, tapi urusan ini jauh lebih penting daripada kamu," jawab Bara. Air mata Monica kembali menetes mendengarnya. Dengan berat hati Bara pergi meninggalkan ruangan apartemen kekasihnya itu. Dia terus berjalan tanpa menoleh kembali ke belakang, mencoba untuk tidak memperdulikan panggilan-panggilan Monica yang terus menyerukan namanya. Tubuh Monica pun luruh ke lantai, dia menangis sejadi-jadinya meratapi kepergian Bara dari ruangan apartemennya. Bab 11. Jam menunjukkan pukul 5 sore ketika Bara sampai di rumah. Dengan langkah terburu-buru Bara masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Arumi sedang mengobrol dengan kakeknya, sekaligus menemani Cia yang sedang belajar. "Mas, kamu sudah pulang?" tanya Arumi saat melihat kehadiran Bara di sana. Kakek dan Cia ikut menoleh ke arahnya. Bara hanya menjawab dengan sebuah anggukan. Sayang, Mas mau mandi." Kalimat itu sontak langsung membuka 3 orang yang sedang duduk itu memfokuskan kembali pandangannya pada Bara. Mbak Mirna yang sedang mengelap meja pun ikut menoleh ke arah Bara. Ya Tuhan, wajah Arumi benar-benar mirip dengan kepiting rebus sekarang mendengar ucapan Bara barusan. "Ma mandi?" tanya Arumi terbata. Bisa-bisanya lelaki ini berkata sevulgar ini di hadapan kakek, bukankah ini sangat memalukan? Beruntung Cia kembali fokus dengan belajarnya karena memang pernya masih banyak yang belum dikerjakan, jika tidak gadis kecil ini pasti sudah meledeknya. "Iya temenin Mas mandi yuk." Lagi-lagi Arumi dibuat salah paham dengan ucapan Bara. Arumi menelan salivanya kasar. Kakek yang mendengar hanya senyum-senyum sendiri. Padahal niat Bara mengajak Arumi karena ingin mengajaknya masuk ke dalam kamar dan menanyakan keadaan gadis itu. Bara merasa sedikit khawatir setelah asisten Roy menelponnya tadi. Arumi merasa sangat canggung, dia menoleh ke arah kakek yang sedang tersenyum. Sungguh, Arumi sangat malu sekali. "Kakek, Rumi pamit ke kamar dulu," pamitnya. Ya, silahkan," jawab kakek Abian sambil mengangguk-angguk kepalanya, senyumnya bahkan tak pudar sedikit pun dari wajahnya. Arumi pun segera berdiri dan menghampiri Bara, satu tangannya langsung diraih oleh Bara. Sesampainya di dalam kamar, Bara kembali melepaskan tangan Arumi. "Asistenku bilang kamu tidak jadi berbelanja. Wanita itu mengganggumu lagi?"
Tanya Bara dengan tatapan serius. Aku tidak sengaja bertemu dengannya. Tiba-tiba aku jadi tidak mood untuk berbelanja, itu saja, jawab Arumi pelan. Dia menamparkan kamu? Tanya Bara. Arumi hanya diam. Selama kamu bersamaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Tidak, jangan, aku sudah tidak ingin berurusan lagi dengannya. Lupakan saja, lagi pula aku juga sudah melupakan masalah tadi. Bara menghela nafas panjang, jika dibiarkan tidak menjamin dia tidak akan kembali membuat ulah bukan. Aku sudah bela-belain pergi meninggalkan pacarku hanya karena kamu, sekarang kamu malah meminta aku untuk melupakan. Arumi mengernyitkan keningnya, jadi kamu baru ketemuan sama pacar kamu. Bara tidak langsung menjawab, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah sofa sambil melepaskan jasnya dan menaruhnya di sana, sementara Arumi mengekor di belakangnya. Apa pacar kamu marah? Tanya Arumi lagi. Boleh aku bertanya sesuatu? Tiba-tiba Bara membalikkan tubuhnya, membuat Arumi terkesiap kaget dan langsung menghentikan langkahnya mendadak, hampir saja dia menabrak Bara. Tanya apa? Bukankah sejak tadi kamu sudah bertanya? Ucap Bara sambil melepaskan dua kancing kemeja atasnya dan menggulung bagian lengannya sampai ke siku. Arumi menatap Bara lekat, dari wajahnya terlihat sekali jika lelaki itu seperti sedang banyak masalah, mungkin saja Bara baru saja bertengkar dengan pacarnya. Kenapa kamu tidak cerita saja pada pacar kamu tentang perjanjian kontrak kita? Jadi pacar kamu tidak salah paham dengan hubungan kita ini, ucap Arumi. Tidak semudah itu, jawab Bara singkat, besok aku temani kamu berbelanja, ucapnya sambil berjalan ke sisi ranjang dan meletakkan ponselnya di atas nakas. Tidak perlu, lebih baik aku pulang saja ke rumah dan mengambil barang-barangku di sana, tolak Arumi. Bara kembali berjalan mendekati Arumi. Aku tidak mengizinkan kamu pulang ke rumahmu dulu untuk sementara waktu. Sebaiknya kamu menghindari orang-orang seperti mama tiri dan kakak tirimu itu dulu. Aku tidak yakin mereka tidak akan mungkin tidak membuat masalah denganmu. Setelah mengatakan itu Bara melenggangkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Dia menyalakan shower dan mengguyur tubuhnya di bawah guyuran air. Bara kembali teringat dengan Monica. Seandainya Monica bisa lebih mengerti dan memahami keadaannya, mungkin tadi dia tidak perlu pergi dengan cara seperti tadi dan membiarkan Monica-nya menangis sendirian. Setelah mengurung putranya selama 3 hari di dalam kamar, malam ini atas permintaan istrinya akhirnya Tuan Reza membukakan pintu kamar untuk putranya. Selama dikurung, Randi terus berteriak-teriak serta memukul-mukul tembok untuk melampiaskan kemarahannya. Dia juga membanting-banting barang di dalam kamar, alhasil kamarnya sekarang seperti kapal pecah. Randi berjalan menghampiri kedua orang tuanya yang sedang duduk di ruang tengah. Raut wajahnya masih menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Seharusnya Mama dan Papa melarang Arumi untuk menikah dengan pria lain kemarin. Pandangan Tuan Reza beralih dari layar ponselnya dan menatap wajah putranya yang sedang berdiri tidak jauh darinya. Melarang bagaimana? Arumi sendiri yang menginginkan pernikahan itu terjadi. Kalau kamu tidak membuat masalah, pasti kamu yang sudah menikahi Arumi kemarin. Ujar Tuan Reza diakhiri dengan helaan nafas berat. Pokoknya aku tidak terima. Aku akan mencari Arumi dan membawanya kembali padaku, bagaimanapun caranya. Tuan Reza segera berdiri, jangan membuat masalah lagi kamu Randi. Apa tidak cukup kamu sudah membuat keluarga kita malu? Hah? Tidak Pak,
Pokoknya aku akan tetap mencari Arumi. Aku yakin jika Arumi juga pasti masih mencintaiku. Dia menikahi pria itu karena terpaksa. Dengan nafas menggebu-gebu, Randi melangkahkan kakinya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Randi. Jangan pergi kamu Randi. Jangan buat masalah lagi. Tuan Reza terus berteriak memanggil Randi tapi tidak dihiraukan oleh putranya itu. Nyonya Herlina yang juga ada di sana mencoba untuk menenangkan suaminya setelah kepergian Randi dengan mobilnya. RGGH. Beberapa kali Randi memukulkan tangannya ke setir mobil dan mengacak-acak rambutnya kasar. Seandainya 1 bulan lalu dia tidak tergoda dengan kemolekan tubuh Delia, mungkin sekarang hubungannya dengan Arumi masih baik-baik saja, bahkan mereka sudah menikah. Randi kembali teringat dengan kejadian 1 bulan lalu. Malam itu Randi tidak sengaja bertemu dengan Delia di jalan dan mengantarkan wanita itu pulang sampai ke rumah. Delia bahkan menawarkan Randi untuk ikut turun dan masuk ke dalam rumahnya dan menawarkan minum. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh Delia, tiba-tiba Randi tidak bisa menahan hasratnya pada wanita itu hingga mereka melakukan untuk pertama kalinya di dalam kamar Delia. Kebetulan Delia memang hanya tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan. Dan sejak saat itu Randi merasa ketagihan dengan permainan Delia dan mereka kembali melakukannya hingga beberapa kali. Dan yang terakhir saat di kamar apartemen Randi, malam saat Arumi memergoki hubungan gelap mereka berdua. Maafkan aku Rum. Aku sangat menyesal. Harusnya aku bisa menahan diriku dari godaan. Aku tidak ingin kehilangan kamu Rum, aku sangat mencintai kamu. Dengan berderai air mata, Randi melaju kencang mobilnya menuju ke arah apartemennya. Bab 12. Hari demi hari terus berganti, tak terasa sudah 2 minggu lamanya Arumi tinggal di rumah keluarga Alvarendra. Kesehatan Tuan Abian pun kian membaik, bahkan hampir setiap pagi Tuan Abian mengajak Arumi berjalan kaki mengelilingi komplek. Arumi juga selalu memastikan kakeknya itu makan dan meminum obatnya secara teratur. Berbeda dengan Tuan Abian yang sudah bisa sepenuhnya menerima kehadiran Arumi, Tante Shirley masih bersikap dingin pada gadis itu. Shirley masih belum sepenuhnya percaya dengan hubungan Bara dan Arumi yang menurutnya terlalu mendadak itu. Tuan Abian menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Arumi saat mereka sudah sampai di depan gerbang rumah. Kapan-kapan kakek ingin bertemu dengan keluarga kamu. Ajaklah mereka untuk makan malam bersama, kita ini kan sudah menjadi satu keluarga, biar kami bisa saling mengenal. Arumi menelan salivanya kasar, dia tidak bisa menjawab iya dan tidak bisa juga untuk menolak. Arumi hanya tersenyum kecil menanggapi ucapan kakek Abian. Keluarganya memang tidak akan keberatan jika diundang untuk makan malam, terutama mama dan kakaknya yang tidak mungkin menolak, tapi Arumi yang keberatan dalam hal ini. Arumi tidak ingin mama dan kakak tirinya itu membuat masalah, apalagi jika mereka melihat istana megah keluarga Alvarendra ini. Tapi sebelum bertemu dengan keluargamu, kakek ingin kamu dan Bara pergi berbulan madu terlebih dahulu, tambah Tuan Abian. Apa kek, bulan madu? Tanya Arumi memastikan lagi, takutnya tadi dia salah dengar. Tuan Abian menganggukkan kepala, ya, bulan madu. Kakek sudah menyiapkan semuanya untuk kalian. Tapi kek, tidak ada tapi-tapian, ini keputusan kakek, kalian akan pergi berbulan madu besok. Keputusan Tuan Abian sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Iya kek. Arumi tidak bisa membantah lagi, terpaksa dia harus mengiyakan ucapan kakek Abian. Setelah mengantarkan kakek Abian masuk ke dalam kamarnya, Arumi membuka pintu kamar Bara,
nampak Bara yang masih tertidur pulas di atas kasur empuknya. Kebetulan ini adalah hari libur, jadi Bara bisa bermalas-malasan lebih lama di atas ranjangnya sambil memeluk bantal guling. Arumi berjalan ke sisi ranjang. "Mas, bangun Mas." Arumi mencoba membangunkan Bara tanpa menyentuhnya, namun tidak ada reaksi dari Bara. Pria itu masih terlelap dan mungkin sedang mengarungi mimpi-mimpi indahnya di pagi yang sudah cerah ini. "Mas, aku pengen ngomong bentar." Sekali lagi Arumi mencoba membangunkan Bara, namun Bara masih tetap menutup matanya rapat-rapat. Arumi menghela nafasnya panjang, dia membungkukkan sedikit badannya sambil satu tangannya menyentuh lengan Bara. Belum sempat dia bersuara, Bara sudah lebih dulu membuka matanya hingga tatapan mata mereka saling bertemu dengan jarak yang cukup dekat. Keduanya sempat terpaku sejenak, membuat sesuatu di dalam sana berdetak lebih cepat. "Ada apa?" tanya Bara dengan suara sedikit serak karena baru bangun dari tidurnya. Sudah 2 minggu ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, lebih tepatnya sejak dia harus berbagi ranjang dengan Arumi. Buru-buru Arumi menarik tangannya dan kembali berdiri dengan tegak. "Aku mau ngomong." Ngomong aja, aku dengerin." Arumi sempat terdiam sebentar sebelum kembali berbicara. "Kakek menyuruh kita untuk pergi berbulan madu besok." Bara membuka matanya lebar-lebar mendengar ucapan Arumi barusan. Dia mengangkat sedikit kepalanya dan menatap Arumi dengan lekat. "Bulan madu?" tanyanya dengan kening mengernyit. Arumi menganggukkan kepalanya. "Kakek bilang sudah menyiapkan semuanya, kita tinggal pergi besok." Bara membalikkan tubuhnya terlentang, dia menghela nafas berat sambil satu tangannya memegangi keningnya. Kakeknya memang memiliki kebiasaan suka memaksa. "Biar nanti aku yang bicara sama kakek. Sudah tidak usah terlalu dipikirkan." Bara menutup matanya kembali, dia masih sangat mengantuk. "Mas, kok tidur lagi sih?" protes Arumi. "Aku masih ngantuk, kamu mau sarapan tinggal sarapan saja, tidak perlu menungguku," ucap Bara tanpa berniat membuka kembali matanya. Lagi-lagi Arumi menghela nafas panjang, "Tapi aku maunya ditemenin, Mas. Pokoknya abis aku mandi Mas harus sudah bangun." Hanya jawaban singkat itu yang Bara berikan sebagai tanda setuju. Padahal dia tidak menjamin jika dia akan terbangun saat istrinya itu sudah selesai mandi nanti. Hampir setiap hari Bara baru bisa tertidur setiap jam 3 dini hari, karena dia harus menidurkan sesuatu dulu di bawah sana sebelum memejamkan matanya. Entah mengapa, setiap melihat tubuh Arumi menggeliat di atas R4 Jang, miliknya di bawah sana langsung tinggi setinggi Monas. Setelah makan siang, Bara menemui kakeknya di ruangan kerjanya untuk membicarakan tentang rencana bulan madu yang sudah disiapkan oleh kakeknya itu. "Bara tidak bisa pergi Kek, pekerjaan Bara banyak di kantor," ucap Bara. Saat ini dia sudah duduk di sofa berhadapan dengan kakeknya. "Asistenmu yang akan menghandle semua pekerjaanmu untuk sementara waktu, jadi kamu bisa menikmati bulan madu dengan istrimu," ucap kakek Abian. "Tapi Kek, bulan madunya bisa kapan-kapan, lagi pula kami kan baru menikah selama 2 minggu, jadi masih banyak waktu untuk membicarakan rencana bulan madu. Biar Bara selesaikan beberapa pekerjaan Bara dulu di kantor, setelah itu Bara akan merencanakan bulan madu dengan Arumi." Bara terus mencoba untuk membujuk kakeknya, namun Tuan Abian sudah kekeh dengan keinginannya. "Keputusan kakek sudah bulat, mau tidak mau besok kamu akan tetap pergi dengan istri kamu ke tempat yang sudah kakek siapkan. Biar kalian bisa cepat punya anak," tegas Tuan Abian.
Bara hanya bisa mendengus kesal mendengar permintaan kakeknya yang menurutnya terlalu menuntut itu. Disentuh saja belum apalagi punya anak, yang ada bara yang akan dibuat bergadang setiap malam kalau dia sampai pergi berbulan madu berdua dengan Arumi nanti. Permintaan kakeknya benar-benar menguji iman sekali. Dasar kakek gendeng.